Ya, shalom, selamat sore, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Siapa yang merasa diberkati oleh puji-pujian kita, praise and worship sore hari ini, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini sungguh satu kesukaan besar karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul, beribadah, walaupun di tengah-tengah masa-masa pandemik yang seperti ini, tapi kita mengucap syukur kalau Tuhan Yesus itu sungguh baik, setia dalam hidup kita saudara, pemeliharaannya yang sangat sempurna, sehingga kita boleh kembali ada sebagaimana kita ada pada hari ini, hari Minggu saudara. Dan pada hari ini, Desember tanggal 20, kami Jemaat Tuhan Faithful International Church mengucap syukur, kami dapat merayakan Natal. Dan walaupun dalam suasana yang serba terbatas, suasana yang sangat sederhana, tetapi kita mau mengangkat hati kita untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Kami juga pada sore ini diberkati dan sudah membantu melayani di tempat ini adalah Saudara Andi dan Citeresia. Terima kasih atas pelayanannya, kami mengucap syukur. Dan biarlah saudara pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama diberkati Tuhan melalui firman-Nya. Saudara dikasih Tuhan, pada sore ini saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana kita merayakan Natal secara sederhana atau the simplicity of Christmas. The simplicity of Christmas atau a simple Christmas. Jadi saudara, kita mau melihat apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena dalam hidup kita segala sesuatu ini cenderung kita hidup di dunia yang serba kompleks. Nah, untuk membuka khotbah saya ini saudara, izinkan saya untuk menceritakan sebuah ilustrasi. Dan ilustrasi ini saya mau coba deliver atau coba menyampaikan di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah saudara, there's a man was bothered. Ada seorang laki-laki, saya pikir saya langsung aja ke dalam bahasa Indonesia saudara. Ada seorang laki-laki yang punya keluhan. Dia mengeluh bahwa matanya ini bengkak dan mukanya menjadi merah, dan dia punya keluhan juga adalah dia pendengarannya ini dari kupingnya ini ada dengungan yang sangat mengganggu. Jadi dia mengeluh akan 3 hal, dengungan dari kuping yang mengganggu, mukanya yang merah, juga matanya yang bengkak. Dan keluhannya ini saudara sudah beberapa lama berlangsung sampai dia pergi ke dokter. Dia pergi ke dokter A periksa, dari pemeriksaan ternyata dokter A mengambil amandelnya, diambil. Dokter B periksa lagi, ternyata dokter B mengambil appendixnya, usus buntunya diambil. Pergi lagi ke dokter C ternyata mencopot semua giginya saudara. Jadi dari situ dia merasa kok apa yang menjadi keluhannya ini nggak berkesudahan gitu. Dia selalu apa yang dikeluhkan sakitnya ini benar-benar tidak bisa ditanggulangi oleh dokter-dokter ini. Akhirnya dia pergi ke dokter yang terakhir dan dokter ini mengatakan dan memberikan vonis terakhir. Dia bilang, "Pak, waduh ini kayaknya Bapak nih sudah kronik dan sudah tinggal tunggu waktu. Bapak mungkin cuma punya waktu hidup 6 bulan lagi." Dan dari situ dia rasa, waduh, dia terpukul sekali. Dia terpukul, dia pulang ke rumah. Besoknya akhirnya dia berhenti kerja, dia mengundurkan diri. Dan dia mulai mempersiapkan hari-harinya menjelang masa akhir hidupnya itu. Dan di tengah-tengah dia mempersiapkan masa hidupnya menjelang akhir hidupnya, dia pergi ke tailor, ke tukang jahit. Karena dia pikir, well, at least kalau nanti dipanggil Tuhan,
masuk ke dalam peti, saya sudah ada baju yang rapih gitu, baju jas atau baju suit yang bagus lah. Jadi pada saat dia di tukang jahit ini, tukang jahitnya ukur lehernya dia. Ukur lehernya tukang jahit tulis nomor 16. Tapi orang ini mengatakan, loh Pak, Bapak salah tuh, leher saya nih nomor 15. Waduh, gak bisa Pak, langsung diukur lagi, ini 16 kok, gak bisa Pak. Saya sudah bertahun-tahun pakai kemeja itu, lehernya itu ukurannya 15. Lalu tukang jahitnya akhirnya bilang begini, ya oke, terserah Bapak ya, tapi begini aja Pak. Kalau saya kasih 15, Bapak nanti pakai baju ini, kalau Bapak mengeluh, kuping Bapak mendengung, mata Bapak merah, mata Bapak bengkak, wajah Bapak jadi merah, jangan salahkan saya. Nah, saudara, ternyata apa yang menjadi pergumulan dan keluhan dia selama bertahun-tahun, dia itu memakai baju yang sempit sampai lehernya tercekik, sampai akhirnya matanya menjadi bengkak, kupingnya mendengung. Nah, moral dari kisah ini saudara adalah banyak kali jawaban dari masalah hidup kita itu sangat sederhana. Banyak kali jawaban dari masalah-masalah dalam hidup kita itu sangat sederhana. Karena contohnya seperti Bapak ini yang sudah menghabiskan uang yang begitu banyak, periksa, bukan hanya itu, dokter-dokter sudah mengambil appendixnya sudah diambil, bagian tubuh yang lain, dan gigi-gigi sudah dicabut, cuma hanya karena pakai baju kesempitan, saudara. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya masalahnya, jawaban dari masalah tersebut sangat sederhana. Nah saudara dikasih Tuhan, kita melihat bahwa dunia kita ini saudara, sometimes the solution to life problems are more simple than we think. Dunia kita memiliki masalah yang sangat kompleks. Masalah perang, masalah terorisme, masalah kelaparan, masalah bencana alam. Orang memiliki masalah yang sangat kompleks. Masalah fisik, masalah emosional, masalah keluarga. Terkadang kita putus asa saat kita mencoba membantu orang lain atau mencoba untuk mengatasi masalah kita sendiri. Terkadang solusi yang diusulkan tampak begitu rumit sehingga kita kurang yakin kalau masalah itu dapat diatasi, saudara. Kisah Natal juga, kalau kita tidak melihatnya, maka kita cenderung akan melihat kisah Natal sebagai sebuah kerumitan. Misalnya ada Tuhan yang Tritunggal, kelahiran dari seorang perawan. Orang perawan kok bisa hamil dan bisa melahirkan. Inkarnasi Tuhan. Hal-hal yang seperti ini terdengar dan terpikir sekilas adalah hal-hal yang sangat rumit dalam hidup. Namun Tuhan memberikan solusinya yang sangat sederhana, saudara. Solusi sederhana Tuhan untuk masalah kompleks manusia adalah juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, pesan Natal Tuhan kepada kita menawarkan solusi yang seperti itu, saudara. Juru selamat yang kelahirannya kita rayakan dan anak manusia yang dinamai Yesus yang menjadi juru selamat umat manusia. Saudara, solusi sederhana Tuhan untuk masalah kompleks manusia adalah juru selamat Kristus Yesus, saudara. Dan poin yang pertama yang saya mau ajak saudara melihat adalah pesan Natal adalah untuk orang-orang yang sederhana. Saudara, saya mengangkat tema tersebut karena kita melihat bahwa akhirnya melalui perjalanan hidup kita, melalui pimpinan Tuhan, saudara, Tuhan memimpin kita sampai juga akhirnya di penghujung tahun 2020 ini. Yang kelihatannya tahun ini berlalu dengan sangat tidak jelas. Tahun ini berlalu dengan hal yang sangat membingungkan,
mengesalkan dan menakutkan bagi banyak orang. Tahun ini merupakan tahun yang akan diingat sepanjang masa, saudara. Karena tahun ini seluruh dunia berduka cita dan bergumul untuk menghadapi virus COVID-19 ini, saudara. Dan seluruh aspek manusia itu berubah sedemikian rupa. Kalau dulu orang yang pakai mask segala macam masuk ke toko tidak mau dilayani. Nah sekarang harus pakai mask. Kalau tidak kita dilihat sebagai orang yang ignorant, saudara. Karena itu atas pimpinan penyertaan Tuhan kita akhirnya tiba di penghujung tahun ini. Dan walaupun kita tiba di penghujung tahun ini, saudara, kita melihat bahwa perayaan Natal kali ini tidak seperti perayaan-perayaan yang lain. Perayaan-perayaan tahun-tahun yang lain, orang tidak lagi kalau kita menyanyikan Hai Mari Berhimpun, kita tidak lagi bisa berhimpun, kita hanya bisa nyanyikan Malam Kudus, dan kita hanya bisa melihat semua secara virtual, mungkin sama seperti saudara yang melihat dari Zoom, Facebook, dan semua layanan atau platform sosial media. Kita hanya menggunakan teknologi dan kita ada di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa lagi mengadakan fellowship dan kelihatan sekali, saudara, bahwa dari situ saya merasa bahwa Tuhan mengizinkan hal ini supaya kita mulai belajar untuk bagaimana menyederhanakan hidup kita. Dan karena itu Natal juga bicara mengenai kesederhanaan. Karena apa, saudara? Pesan Natal adalah untuk orang-orang yang sederhana. Seorang gadis yang sederhana di waktu yang sederhana dari kota yang sederhana, saudara. Membuat janji sederhana kepada seorang pria sederhana yang bernama Yusuf untuk menjalani hidup sederhana mereka bersama selama-lamanya. Kelahiran sederhana dari seorang anak laki-laki ini, saudara. Dan kita lihat adanya para gembala yang sangat sederhana. Kalau saya bisa share sedikit, saudara, apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana pesan dan berita Natal itu tersiar pertama-tama dan datang pertama kali kepada seorang anak gadis perawan yang sangat sederhana. Dan seorang pemuda juga yang sangat sederhana. Dan kita melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 berbunyi, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, Tuhan memilih untuk mengungkapkan kelahiran juru selamat kepada para gembala. Kita tidak melihat di dalam ayat ini bahwa di daerah itu ada orang-orang Taurat dan orang Farisi yang menjaga gulungan dan ritual keagamaan mereka. Kita nggak melihat kalau ayat ini berkata seperti itu. Juga tidak dikatakan bahwa ada di wilayah yang sama atau di daerah itu ada raja-raja dan putri-putri yang menjaga dan mengawasi istana mereka. Tidak ada, saudara. Tetapi dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang dan menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, menurut sebuah risalah Yahudi, gembala itu adalah seorang atau golongan masyarakat, golongan yang bukan hanya kelas 2, saudara. Tetapi golongan yang bisa dikatakan yang dihindari orang, yang sangat bawah, tidak dianggap, outcast, di luar daripada strata sosial masyarakat. Karena apa, saudara? Gembala menurut catatan-catatan orang-orang Yahudi, gembala itu tidak cukup dapat dipercaya untuk menjadi saksi. Bahkan di dalam sebuah peristiwa yang menyangkut masalah hukum, gembala pun tidak cukup dapat dipercaya untuk menjadi saksi. Bahkan di dalam catatan yang lain dikatakan bantuan juga tidak boleh ditawarkan kepada para gembala dan para penyembah berhala, saudara. Jadi kita lihat bagaimana gembala ini merupakan kaum yang sangat lemah, tidak dihargai.
dan outcast, orang-orang yang di luar daripada masyarakat pada umumnya. Nah, kita lihat saudara, pertama-tama Tuhan memilih gembala untuk menunjukkan bahwa Injil adalah untuk orang-orang yang sederhana. Amin saudara. Saudara bisa katakan bersama-sama sederhana. Sederhana dan bukan untuk orang-orang yang rumit, orang-orang yang sophisticated saudara. Nah, kita lihat bahwa kita adalah makhluk kompleks yang hidup di dunia yang kompleks ini saudara. Dan di dalam kita hidup di tengah-tengah dunia yang kompleks ini, Natal datang sebagai pengumuman yang berani bahwa Yesus telah menyerbu dunia yang kompleks dengan kesederhanaan yang luar biasa. Saudara, Tuhan di dalam kesederhanaannya, Dia tidak pernah kehilangan identitas. Dia selalu menjadi sama di depan anak kecil, di depan raja, di depan penguasa, di dalam kuil-kuil, di dalam rumah-rumah ibadah, dan di ujung-ujung jalan tetap Yesus yang sama. Bukan seseorang yang kehilangan identitas, tetapi dia mengubah dunia dan menjalani kehidupan dengan sangat sederhana. Saudara, bicara mengenai kesederhanaan, pada saat itu kita melihat bagaimana Raja Herodes, orang yang merasa terancam karena dia mengetahui ada seorang raja yang lahir, ada seorang bayi yang lahir sebagai raja. Bagaimana dia mulai gelisah saudara. Nah, saya mau mengajak saudara untuk membandingkan kompleksitas, kerumitan hidup kita saudara, itu ada banyak kali dipacu atau dilahirkan oleh karena dosa. Saudara lihat pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di dalam Tuhan menyatakan sikapnya kepada manusia. Tuhan mengatakan, dan engkau laki-laki, engkau akan bekerja mengeluarkan keringat. Dan yang perempuan akan melahirkan dengan susah payah. Saudara, pernyataan ini keluar sebagai satu bentuk akibat, konsekuensi dari dosa yang sudah hadir dalam hidup manusia. Membuat segala sesuatunya menjadi rumit, saudara. Padahal sebelum semuanya itu ada, saudara, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam sebelum dia diberikan Hawa, Adam ini memanage, mengelola Taman Eden yang besar itu. Bukan hanya dia mengelola saudara, dia memberi nama. Dan saudara, pada saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu seharusnya bisa menjadi lebih sederhana, lebih simple. Hidup Adam hanya seperti itu saudara. Tetapi waktu akhirnya Tuhan berkata, tidak baik engkau sendirian, dan diberikan Hawa. Dan dari situ saudara, mulai gambaran Allah itu terwujud saudara. Karena pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Pada saat Hawa diciptakan seperti itu saudara. Dan Kristus ada di Allah Bapa, ada di tengah-tengah Adam dan Hawa. Gambaran itu ada di dalam Taman Eden. Dan iblis menjadi gelisah. Karena itu iblis mencoba mengganggu dan menghancurkan gambaran Allah tersebut. Kenapa iblis enggak coba mengganggu pada saat Adam waktu masih sendirian? Tidak dengan Hawa. Tapi begitu ada Hawa dan Tuhan di tengah mereka, itu adalah gambaran sempurna dari Sang Pencipta. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dari situlah mulai diganggu dan di-attack. Dan akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat iblis dengan liciknya melalui bentuk ular menawarkan kepada Hawa. Yang ditawarkan juga merupakan sebuah kompleksitas saudara. Sebuah kerumitan, dikatakan engkau akan bisa menjadi seperti Allah. Dan dari situ terjadilah saudara,
Kalau kita mau melihat orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka hidupnya akan jauh menjadi lebih rumit. Daud yang seharusnya ada di dalam medan pertempuran, pada saat dia tidak tidak ada di dalam peperangan, dia sedang santai dan dia jatuh ke dalam dosa karena berzina dengan Batsheba, saudara, maka lihat hidupnya sudah tidak lagi sederhana. Sudah tidak lagi hidupnya seperti sebagaimana layaknya raja yang harusnya memerintah, punya otoritas yang besar dan lain, tetapi dia sibuk untuk mengatur dan menutupi dosanya. Akhirnya hidupnya tidak lagi menjadi sederhana. Dia harus memainkan drama-drama Korea, bagaimana menyusun semua ini, bagaimana memanggil suaminya, supaya nanti biar kalau Batsheba hamil biar tetap bisa dibilang, oh masih ini anaknya Uria. Diusahakan menjadi dia membuat hidupnya jadi lebih rumit. Saudara sadarkah bahwa tiap kali kita jauh dari Tuhan, itu ternyata membuat hidup kita jadi jauh lebih rumit, saudara. Jauh lebih complicated. Karena kalau kita jauh daripada Tuhan, berarti standar hidup kita bukan lagi Yesus, tetapi standar hidup kita adalah apa yang dikatakan oleh dunia ini. Kalau yang dikatakan oleh dunia ini adalah kalau kamu mau dihormati orang, mau disegani orang, kalau kamu mau disukai orang, kalau kamu mau begini, maka kamu harus seperti ini, harus ada sombong sedikit, harus ada begini dan lain-lain, harus punya ini, punya itu, harus achieve ini dan segala macam. Akhirnya saudara, kita tidak lagi melihat tangan Kristus, tetapi kita melihat jalan yang tidak jelas, dan kita sadar kita sudah dikendalikan dan kita sudah diperbudak oleh nafsu yang membuat hidup kita menjadi sangat rumit, saudara. Sangat rumit. Karena itu pada saat gembala mendapatkan pesan yang seperti itu, saudara, kita lihat bagaimana Raja Herodes itu begitu gelisah dan menjadi begitu tidak tenang. Dia memberikan perintah ini, perintah itu. Saudara lihat sendiri. Tetapi kita mau melihat, belajar bersama-sama bagaimana Tuhan menyatakan anugerahnya di dalam semua ini. Yang kedua, pesan Natal itu sederhana isinya, saudara. Pesan Natal itu sederhana. Kita mau belajar bagaimana Tuhan yang memakai Maria dan Yusuf untuk menjadi contoh, menjadi alat di dalam tangannya, saudara, adalah pesan Natal yang sangat sederhana. Betapa sederhananya, namun betapa luhur sarana keselamatan Tuhan. Siapa yang sangka kalau Mesias akan lahir sebagai bayi, saudara. Di dalam film-film manusia, kita semua manusia, saudara, kalau kita mau jujur dan kita mau sadar, we are hunger of some like great character in our life. Makanya orang-orang berusaha menciptakan tokoh-tokoh pahlawan dan segala macam. Karena we are longing, kita mau ada satu terobosan dalam hidup manusia. Sama seperti itu juga, saudara. Kalau kita mau pikir kenapa kok Tuhan tidak memberikan anaknya itu lahir di tempat yang mewah atau di depan raja-raja dan segala macam. Tidak, tetapi di dalam kesederhanaan, di kandang tempat makan binatang yang mungkin bau dan segala macam, and yet Tuhan lahir di sana, saudara. Dan kita melihat bagaimana pesan Natal itu sederhana isinya. Karena pesan Natal ini adalah bagaimana Yesus Tuhan kita lahir menjadi anak manusia. Dia meninggalkan surga, dia membuka jubahnya, saudara, membuka kebesarannya, dia tanggalkan semua, dia masuk ke dunia yang gelap, dan dia mau menjadi kecil untuk tinggal di dalam rahim seorang wanita, dan lahir menjadi bayi. Bukan lahir menjadi satu sosok yang besar. Kalau saudara sudah familiar dengan film-film heroik ya, saudara. Bagaimana kita ketahui Superman yang lahir, Superman lahir aja babynya bisa angkat mobil dan segala macam, saudara. Itu adalah
fiksi manusia yang keluar dari luapan hati yang kita pikir seharusnya tokoh utama itu diperlihatkan kekuatannya. Tetapi kali ini dikatakan bagimu seorang anak telah lahir. Bukan orang yang dewasa, tetapi bayi yang dimana saya percaya waktu dia nangis di kandang binatang, tempat makan binatang ini saudara. Baby Jesus juga nangis. Karena itulah apa yang seharusnya bayi itu melakukan. Tapi kita melihat saudara, kesederhanaan yang seperti ini. Nah saudara, pada saat saya bicara kesederhanaan ini saudara, saya melihat dan mengingat ada satu tokoh, bukan tokoh tapi kalau orang-orang yang ada di Southern California ini familiar dengan masa-masa penginjilan kira-kira 20-30 tahun yang lalu. Bahwa penginjilan masih dibagikan traktat ya. Nah di Seal Beach itu ada sempat terkenal seorang anak namanya James Seal Beach. Nah James ini anak yang kurang normal saudara, jadi agak sedikit disable, umur 20 tahun tapi kelakuan kayak anak kecil ada benar-benar. Nah tapi apa yang dia lakukan, setiap hari dia pergi ke pantai Seal Beach ini saudara, dia mengendarai sepeda, di depannya ada keranjang. Ini kisah 20-30 tahun yang lalu. Di keranjang ini banyak traktat-traktat. Dan James ini selalu ketemu orang, dia selalu bertanya, do you know Jesus? Do you know Jesus? Ke homeless semua orang. Dan tidak sedikit juga orang yang berhenti dan mendengarkan dia menyaksikan Kristus saudara. Namun ironisnya, dia mempunyai seorang ibu saudara. Nah ibunya ini sama sekali menganggap remeh. Menganggap bahwa sebuah kebodohan berita tentang Kristus. Jadi kalau dia ada di rumah atau dia tidak ada di rumah, dia mau telepon bicara dengan mamanya. Dia minta orang lain untuk menjelaskan Kristus kepada mamanya sendiri. Dan pada akhirnya mamanya juga meninggal tanpa menerima Kristus karena menganggap bahwa satu berita kebodohan. Padahal anak ini James pada akhirnya kalau Tuhan panggil dia ada di dalam kerajaan surga dan disambut oleh Tuhan Yesus. Nah kita lihat saudara bagaimana di dalam berita Natal kita mau menangkap masalah yang dinamakan kesederhanaan itu saudara. Saudara ada di dalam hidup kita saudara di sisi lain dari kesederhanaan saudara. Kesederhanaan terdengar sebagai kata yang indah. Dan saya benar-benar percaya bahwa banyak orang yang mencari kesederhanaan. Mereka menginginkan hidup yang berhasil. Mereka menginginkan arah dan tujuan hidup yang jelas. Mereka menginginkan peta jalan, roadmap yang jelas bagi mereka. Namun ada banyak suara, ada banyak kekacauan dalam hidup orang yang menciptakan ketidakseimbangan. Karena apa saudara? Kemanapun kita pergi hari-hari ini, orang mempunyai beban yang sangat besar. Karena apa? Beban itu membuat orang menjadi lumpuh oleh karena pilihan yang banyak. Kita hidup di tengah dunia yang kompleks, di dunia yang banyak pilihan. Kita bangun pagi, kita udah diperhadapkan pilihan yang banyak saudara. Mau breakfast apa? Scramble egg, oke, egg. Eggnya mau dari ayam apa? Ya? Ayam kampung, ayam tetangga, atau ayam macam-macam saudara. Kita mau beli satu spare part atau alat, nanti ditanya, Bapak mau spare part buatan mana? Buatan Cina ada yang KW1, KW2 dan lain-lain saudara. Dan inilah yang terjadi, kita pergi ke supermarket, kita cari roti tawar, ada sekitar lebih dari 50 jenis roti tawar saudara. Saya juga baru sadar kenapa bahasa Indonesianya dibilang roti tawar. Padahal kita nggak pernah beli roti itu dengan menawar-nawar saudara. Tapi kalau kita mau melihat ada banyak
Di dalam supermarket ribuan pilihan. Dan ini yang membuat hidup kita, saudara, merasa seperti terikat. Padahal kita nggak sadar karena banyak pilihan. Banyak pilihan. You mau sekarang untuk menjadi technician, menjadi ahli engineer, dan segala macam sekolah. Mau sekolah di mana juga sekolah banyak. Dan apa saja saudara, kita diperhadapkan kepada ratusan ribuan pilihan. Dan option yang berlebihan ini saudara, secara tajam menggambarkan tingkat kompleksitas di dalam dunia kita. Ini menimbulkan pertanyaan, di dunia yang kecepatan dan kompleksitasnya meningkat, bagaimana kita bergerak maju menuju kesederhanaan? Karena apa, sekali lagi saudara, kompleksitas seringkali lahir dari dosa. Taman yang tidak rumit sampai ular itu datang mulai memikat manusia dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya hanya Tuhan yang mampu untuk memegang pikiran itu. Kompleksitas menjadikan orang Israel semakin meningkat dengan setiap tindakan ketidaktaatan. Tuhan mau menjadi raja bagi orang bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel bilang, Tuhan waduh gimana kalau kita mau rajanya manusia lah. Kita mau rajanya yang cakep, rajanya yang keren, yang ganteng segala macam. Nah itu bukan lahir dari egoistis manusia yang sudah terpengaruh dengan begitu dalam oleh kompleksitas kehidupan saudara. Dan kita lihat bagaimana kekudusan atau keutuhan menuntun kepada kesederhanaan. Karena kalau begitu bagaimana kita caranya menyederhanakan hidup kita saudara. Nah yang pertama saudara, mari kita menjadi clear, menjadi jelas dengan diri kita sendiri. Get clear about who you are and who you are not. Jadi dikatakan kita harus menjadi jelas dengan diri kita sendiri. Mari kita mengakui kemiskinan jiwa kita. Begitu banyak suara membentuk dan menginformasi rasa identitas kita saudara. Dan itu menyebabkan kebingungan. Suara-suara yang banyak dibilang, oh ini kamu mesti kerjanya begini, kamu mesti sekolah ini, kamu mesti begini, begini. Itu yang dikatakan dunia yang akhirnya secara tidak sadar bisa membentuk rasa identitas kita, pengakuan orang dan segala macam menyebabkan kebingungan. Kita mulai menjalani kehidupan yang diinginkan orang lain dan bukan diinginkan oleh diri kita sebenarnya saudara. Dan pada akhirnya kita terperangkap dan kita nggak tahu lagi kita apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Karena itu pesan Natal ini saudara merupakan sebuah karunia untuk menjadi sederhana. Kesederhanaan membawa kebebasan dan kesenangan. Melalui kesederhanaan ini kita menemukan kasih dan menemukan diri kita di tempat yang seharusnya kita ada saudara. Kesederhanaan membuat kita hanya memperhatikan. Nah ini dia saudara, kesederhanaan hanya membuat kita memperhatikan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Nah saya bicara sederhana ini saudara memang bukan hal yang mudah saudara. Karena saya sempat bergumul bagaimana untuk memberitakan firman Tuhan yang seperti ini. Karena saudara mungkin sekitar 20 tahun yang lalu di gereja kami salah satu di Jakarta, kita pernah mau mencoba mengadakan Natal yang sederhana. Jadi kita membuat Natal kali itu sederhana. Tahun-tahun yang lalu kita biasa kasih tuker hadiah, kita kasih hadiah, tapi tahun itu sederhana aja saudara. Kita coba kasih kayak roti coklat dibungkus aja di plastik dan aqua. Itu pun banyak orang gak mau ngambil, taruh lagi ke gereja. Pohon Natal yang biasanya bagus, kita gak lagi pakai pohon Natal yang itu, kita cuma pakai kayak pohon kering.
di pohonnya dahan-dahan kita taruh ayat-ayat Alkitab. Aduh, sebenarnya jelek saudara. Dan banyak seperti itu. Jadi akhirnya kita pikir, apakah kesederhanaan itu sesuatu yang miskin? Apakah sederhana itu sesuatu yang dibuang orang, yang tidak dipandang? Dan di dalam firman Tuhan memang dikatakan seperti itu. Saudara, waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, orang banyak ayat-ayat yang mengatakan, kok bisa sesuatu yang baik itu keluar dari Nazaret? Kok bisa kota kecil Bethlehem yang gak dianggap? Saudara, izinkan saya cerita sedikit aja latar belakang informasi. Kenapa dikatakan kenapa kok ada sesuatu yang baik bisa keluar dari Nazaret? Saudara, pada sekitar tahun, kalau saudara baca satu Raja-Raja ya, 722 sebelum Masehi, itu Syria menaklukkan Israel dan ditawan abis saudara. Ditawan dan akhirnya orang-orang Israel ini saudara, mereka kawin campur. Dan dari perkawinan campur ini makanya lahir suku yang namanya Samaria. Dan dari sini saudara bagaimana mereka terus dikembalikan lagi, dan raja dari Syria ini juga sangat kejam sekali saudara. Dan dari situ waktu kembali bangsa Israel sudah ada pemecahan. Dianggap ini orang yang sudah kawin campur ini bukan Israel murni. Dan dari situ bagaimana anak daripada Daud saudara yang memerintah membangun bait Allah, Salomo membangun bait Allah. Waktu dia mau bangun, dia kirim surat kepada teman papanya, yaitu Raja Hiram. Itu raja orang Libanon. Dan Raja Hiram ini senang sekali. Wah, dia senang. Dia kirim kayu-kayu saudara. Kayu aras, kayu-kayu yang terbaik di dunia ini. Dikirim dari Libanon. Bukan hanya itu, Raja Hiram ini juga mengirim 4 ton emas. Waktu saya baca sejarah-sejarah ini ya, saya pikir bait Allah ini dengan semua emas yang ada itu, ternyata itu bukan emas semua dari Israel, itu dari bangsa-bangsa lain. Dan paling terbesar adalah dari Raja Hiram orang Libanon ini. Tapi sekali lagi ya saudara, Salomo juga orang ini kurang baik. Jadi raja ini bantu terus, sampai mau refinishing ya saudara, dia kirim lagi 10 ton emas dikirim lagi. Jadi ini didukung oleh Raja Hiram ini karena teman baiknya Daud. Nah dari situ sebagai ucapan terima kasih. Nah saudara, kalau di rumah tetangga masak atau bikin apa kasih kita kan biasa. Orang Indonesia itu kan waduh banyak gak enak sungkannya langsung. Kasih ini, kita juga pikir balas lagi, kita kasih lagi kan. Salomo juga seperti itu. Dia udah dibantu oleh Raja Hiram, dia kasih ucapan terima kasih kepada Raja Hiram 10 daerah, 10 negeri di dalam Israel buat Raja Hiram. Dan 10 negeri ini saudara, ternyata ini nih, semua 10 negeri ini adalah negeri-negeri kegelapan. Jadi waktu dikasih 10 negeri ke Raja Hiram, Raja Hiram senang sekali. Dia akhirnya, mari dia mau lihat ini negeri-negeri ini seperti apa 10-nya. Dan salah satu negeri yang dikasih itu adalah Nazaret. Karena itu Nazaret termasuk di dalam negeri kegelapan. Nah dari situ dikasih, waktu Raja Hiram lihat, wah ini negeri-negeri kok gak ada genahnya sama sekali ya. Udah gak ada penghasilan, ini benar-benar sunyi senyap, gak ada apa-apa. Akhirnya dia bilang, saudaraku, masa engkau kasih aku yang seperti ini? Tapi raja ini baik saudara, dia udah gak bikin apa-apa lagi. Tapi dia lihat, wah Salomo orangnya gak bagus. Tapi bayangin,
Di dalam kesederhanaan ya saudara, yang terakhir ini saudara, diperlukan juga tanggung jawab. Benar, Tuhan mau pakai yang terkecil, yang terhina, yang terjelek. Tapi bukan berarti kita bersembunyi di balik itu. Oh Tuhan pakai yang bodoh bagi dunia. And then kita tetap jadi orang yang memang gak mau belajar, gak mau upgrade dan lain-lain. Oh Tuhan pakai yang seperti itu. Jangan kira begitu saudara. Diperlukan tanggung jawab di dalam setiap hal dan perkara yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dikatakan seperti itu bahwa Nazaret, dan pada saat saudara Tuhan Yesus mencari murid-murid, nah murid-murid yang termasuk dalam golongan murid-murid yang pertama, ada satu yang bernama Nathanael. Nah Nathanael waktu dikenalkan kepada Tuhan Yesus, Nathanael tuh sempat bilang, kok ada yang baik keluar dari Nazaret? Tuhan Yesus bilang, Nathanael, kamu ini orang Yahudi tulen. Orang Israel benar-benar, kata Tuhan Yesus. Karena itulah yang menjadi pemikiran dari semua orang itu, saudara. Jadi dikatakan bahwa di dalam Tuhan memakai orang-orang yang terbuang, saudara. Orang yang gak dianggap. Karena apabila kita bicara kesederhanaan, kita bukan saja mau menyinggung sederhana dalam hal miskin, terbuang dan lain-lain, tapi tetap Tuhan juga memanggil orang-orang majus, saudara. Orang-orang yang mempersembahkan persembahan yang luar biasa pada saat itu. Dan itu pun datang kepada Tuhan Yesus. Yang artinya adalah keselamatan terbuka bagi semua orang. Dan Tuhan bisa pakai semua orang, saudara. Dan yang hanya Tuhan lihat adalah bagaimana kita mau mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab untuk melihat lagi hidup kita. Kalau kita selama ini gampang bagi kita untuk merasa, ya teranglah. Soalnya kan memang saya datang sini juga identitas saya, surat-surat belum ada dan segala macam. Mulai kita membatasi diri kita dengan mempersalahkan situasi, kondisi, bahkan orang lain. Ya memang begini, saya memang lahir keluarga bukan orang kaya sih. Orang tua saya juga begini dan segala macam. Kita hanya ujung-ujungnya menjadi victim mentalitas, tapi kita lupa bahwa seharusnya kita bukanlah victim, tapi kita pelaku dari hidup kita sendiri. Dan Tuhan katakan bahwa ambil tanggung jawab untuk melihat hidupmu. Dan dari mengambil tanggung jawab inilah kita belajar untuk menjadi sederhana, saudara. Karena banyak kali di dalam keruwetan, di dalam segala kompleksitas, itu kita nggak bisa lagi melihat apakah kita ini sudah ada di jalan yang benar, apakah kita harus mengambil sikap seperti ini, tindakan seperti ini. Tapi kita hanya bisa melihat, oh ini hanya salahnya orang, saya ini hanyalah sebuah korban. Tapi kita lupa bahwa kita adalah pelaku dari hidup kita sendiri. Dan mari di dalam kesederhanaan ini, saudara, kita mau mengambil tanggung jawab. Yang Tuhan mau adalah mengakui Dia, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau di dalam saat-saat Natal ini, saudara, kita mungkin tidak glamor lagi seperti waktu-waktu sebelumnya, waktu-waktu yang lain. Tetapi di dalam kesederhanaan ini, baiklah kita menghargai setiap kemudahan yang Tuhan berikan. Setiap kemudahan. Baiklah kita menghargai setiap kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Kita kadang, saudara, sama waktu kita baru-baru menghadapi COVID ini, kita nih semua buta. Nggak tahu ini penyakit jenis apa. Penyakit yang seperti apa. Ada, oh ini cuma hanya kena semua orang-orang tua. And yet setelah itu, there you go. Banyak yang kena juga seperti itu. Jadi kita juga nggak boleh take it for granted. Kita nggak boleh memandang remeh. Saat kita take it for granted atau memandang remeh, kita menciptakan sebuah kerumitan dalam hidup kita, saudara. Kalau Tuhan bilang, tinggallah, Yohanes 15 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan engkaulah ranting-rantingnya. Di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan berarti di luar Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Manusia ada banyak menciptakan world corporate, kingdom, billions of dollars dari tangan ini. Dengan konsep yang ada di kepala dan tangannya ini. Tetapi apa yang manusia dapat kerjakan hanya terbatas kepada segala sesuatu yang natural. Tidak mempunyai nilai kekekalan. Dan disitulah Tuhan katakan, kalau tinggal di dalam Aku, apapun yang engkau kerjakan akan mempunyai nilai kekekalan. Dan itu satu simplicity, saudara. Tuhan hanya bilang, tinggal di dalam Aku. Artinya, ikut deh dengan semua yang disebut dan ditulis oleh firman Allah. Ikut apa yang Dia katakan. Maria pada saat Tuhan ada di perkawinan di Kana, Maria punya perkataan kepada hamba-hamba itu cuma bilang, kamu semua ikutin apa yang Dia katakan. Turut apa yang Dia katakan. Itu aja. Sebuah kesederhanaan. Mereka tidak mencari kesalahan, salah siapa nih anggur bisa habis. Dan segala macam, tetapi yang mereka lakukan, oke, ikuti. Isi semua tempayan sampai penuh. Mereka isi. Dan tempayan itu sampai penuh sekitar 150 sampai 180 gallon, saudara. Bukan hal yang mudah. Nah, untuk itulah, saudara, mari kesederhanaan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan bilang A, kita lakukan A. Di dalam Christmas ini, saudara, Natal ini, bagaimana Tuhan menyatakan kesederhanaan lewat orang-orang yang sederhana seperti Maria dan Yusuf, para gembala dan orang-orang yang memang tidak dianggap apa-apa. Namun sekali lagi, saudara, Tuhan mau melihat tanggung jawab kita. Tuhan sudah berikan keselamatan bagi kita manusia. Dia mau melihat bagaimana respon kita kepada keselamatan. Dan kita percaya, saudara, sedang zaman-zaman susah seperti ini. Saatnya tiba buat kita untuk tidak lagi iman dan pengharapan kita dikuasai oleh memang kelihatannya situasi yang sedang malam kudus ini, saudara, yang sedang memang tidak ada sukacita apa-apa, tetapi baiklah kita menaruh pengharapan kita di dalam Kristus, karena kita percaya kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, tapi kita hidup karena iman kepada Kristus Yesus, saudara. Dan kita percaya bahwa apabila kita taat, apabila kita mau bertanggung jawab, kita bilang oke, Tuhan, terima kasih kalau ini vaksinnya sudah ditemukan dengan segala sesuatu. Cepat kita hidup dan benar-benar kita mau bersuka cita. Namun di dalam saat yang bersamaan kita mau juga bertanggung jawab. Tetap kita jaga kesehatan, jaga kondisi kita. Kalau dalam masa-masa yang seperti ini, saudara, rumah tangga, keluarga banyak juga yang diganggu dan digoyangkan oleh kuasa kegelapan. Karena itu, saudara, yang menjadi musuh kita bukanlah orang, bukanlah darah dan daging, tetapi segala macam penghulu di udara. Karena itu, saudara, tiba waktunya di dalam masa Natal ini kita bertanggung jawab untuk mau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, untuk mau terus tinggal di dalam kebenarannya, saudara. Walaupun apa yang kita lihat sebenarnya masih banyak tanda tanya. Seperti apa nanti Pak Sam kalau udah ada vaksin? Apakah nanti akan ada side effect? Apakah seperti ini dan segala macam? Sedangkan ekonomi juga masih belum jelas. Kita juga masih belum jelas siapa yang jadi presiden dan lain-lain. Saudara, pada sore hari ini Tuhan mau katakan kepada engkau bahwa apabila engkau tinggal di dalam Aku, kita mau taat, kita mau bertanggung jawab dengan menyeburkan diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan menggantungkan hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita percaya, saudara, bahwa mari kita kembali kepada kesederhanaan itu. Dengan mentaati setiap firman Tuhan. Dan dikatakan walaupun kita disakiti orang, kita dikecewakan, tapi ingat pembalasan adalah haknya Tuhan.
Apabila kita mulai memikirkan itu, kita masuk ke dalam kesederhanaan. Walaupun hati ini mungkin dongkol dan lain-lain, tapi kita percaya saudara, bahwa Tuhan pada saat kita taat, Tuhan yang akan berikan kemampuan. Pada saat kita mau sungguh-sungguh, Tuhan jamah suamiku, jamah istriku, anak-anakku, orang tuaku, atau jamah si A, atau jamah si B. Kita percaya saudara, apabila kita mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya saudara, maka segala sesuatu akan ditambahkan di dalam hidup kita. Kita percaya saudara, Natal ini adalah kita harus bangkit dan kita berdiri di dalam kuasa kebenaran firman Allah. Kita tidak ditaklukkan, tidak digoyah oleh segala sesuatu. Tapi kita mau mengambil tanggung jawab. Karena itu saudara, kita percaya sebagaimana Kristus telah lahir 2000 tahun yang lalu. Di dalam segala kesederhanaannya menarik kita untuk hidup di dalam kuasa kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan sudah lahir di dalam dunia ini. Menjadi manusia di dalam kesederhanaan. Dan melawan arus kompleksitas dari dunia ini. Melawan segala kerumetan dan keruwetan hidup manusia saudara. Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk lahir menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari manusia, taat dan bertanggung jawab sampai akhir, mati di atas kayu salib sehingga kita yang harusnya dihukum memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau pada saat ini saudara ada di dalam sebuah masalah pergumulan, di dalam keluargamu, di dalam rumah tangga suami istri, atau anak-anakmu atau orang tuamu, kami percaya bahwa kuasanya ya dan amin. Kuasa kelahirannya yang akan menuntun kita bersama-sama untuk menutup tahun 2020 ini dan mempersiapkan kita masuk di dalam tahun yang baru oleh kuasa kelahiran Yesus Kristus. Dan biarlah pada sore hari ini saudara, kita boleh mengangkat tangan bersama-sama dan menyerahkan seluruh kehidupan kita. Supaya kita boleh mau mengambil sikap bertanggung jawab tinggal di dalam Tuhan senantiasa. Tidak lagi kita mau banyak bertanya, tidak lagi kita dikuasai oleh kompleksitas dan kerumitan hidup. Tidak lagi kita banyak berpikir bagaimana kalau ini, kalau itu dan lain-lain. Tetapi kita percaya firman-Nya berkata bahwa kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, tetapi kita hidup karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Memang sekarang jalannya terlihat masih banyak yang kita belum ketahui. Masih tetap kita melihat ada banyak ketidakpastian. Tetapi sore ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sore ini Tuhan sedang membuka tangannya kepada engkau. Ia mengasihi engkau, Ia mengasihi rumah tanggamu. Dan Dia berkata, aku akan memulihkan engkau. Dan di dalam kesederhanaan engkau akan melihat peta jalan yang lebih clear. Engkau tidak akan melihat ke kiri dan ke kanan. Engkau akan mampu bertanggung jawab dengan menetralisir hidupmu untuk melihat apa yang penting di dalam hidupmu. Itu yang engkau lakukan. Tidak lagi usah mengurus-ngurus masalah orang lain. Tidak lagi usah peduli dengan segala macam apa kata orang dan segala tuntutan dari dunia ini. Tetapi engkau bisa menyederhanakan hidupmu dengan hanya fokus kepada salib Kristus dan kelahirannya. Dan kami percaya Tuhan pada saat ini, di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran ini menjamah banyak hati kami ya Tuhan.
Banyak relationship kami, hubungan suami istri akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya, sebab kami percaya Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, tangan-Mu yang besar yang senantiasa memimpin hidup kami. Apabila kami mau taat dan setia kepada Engkau, kami tidak lagi hidup neko-neko, mau banyak maunya yang tidak menurut firman Tuhan. Tapi kami harus belajar untuk mau bertanggung jawab, menyederhanakan segala macam. Karena kami tahu Tuhan, usia kami ada di dalam tangan-Mu. Kapan saja Tuhan dapat memanggil kami pulang. Karena itu kami harus bertanggung jawab dengan hidup kami. Kami tidak mau lagi sembrono sembarangan menghabiskan nafas hidup yang sudah Tuhan berikan. Tetapi kami mau bertanggung jawab untuk memperhatikan hal-hal yang penting bagi kami. Hal-hal yang Tuhan taruh dalam hati kami. Tugas-tugas yang Tuhan taruh dalam hati kami, itu yang harus kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Yusuf dan Maria, panggilan mereka adalah menjadi fasilitator bagi kelahiran Tuhan. Itu adalah panggilan mereka. Dan mereka melakukannya sampai masa akhir hidup mereka. Karena itu Tuhan, kami juga mengerti setiap kami punya tugas dan panggilan dalam dunia ini. Tugas kami adalah sebagai orang tua, di mana anak kami harus mengenal dan mengasihi Kristus. Tugas kami adalah sebagai istri, sebagai suami, sebagai anggota tubuh Kristus. Tugas kami dalam hidup ini untuk menjadi teladan bagi orang lain yang kami mungkin tidak sadar Tuhan membawa dia di dalam jalan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami harus bertanggung jawab. Tidak lagi mau seenak-enaknya hidup untuk diri kami, tapi kami tahu ada tugas yang datang daripada Tuhan. Karena itulah yang akan membuat hidup kami jadi jauh lebih sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan akan memberkati kami semua dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus memanggil kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, silakan duduk. Kita akan menyanyikan Malam Kudus. Nanti saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Nah, kali ini Malam Kudusnya agak sedikit berbeda saudara. Kalau saudara bawa handphone, bisa flashlightnya bisa dinyalakan bersama-sama. Nanti Ibu Teresia bisa memimpin kita di dalam penyembahan dengan sama-sama menyanyikan Malam Kudus. Saudara yang bawa handphone bisa aktifkan ya flashlightnya. Malam Kudus, Haleluya, haleluya. sunyi senja, Haleluya. bintangmu gemerlap
anak Kristus anak Daud. Sekali lagi malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Tanda datang di dunia, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu. Terima kasih atas kuasa dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dan biarlah pada hari Natal ini Tuhan, kami diubah hidupnya, kami disempurnakan dan kami diangkat lagi oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Bukan menjadi Tuhan orang-orang yang kalah dan korban, tetapi orang-orang yang mulai berdiri di atas tanggung jawab kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Dan setelah ini saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman penting. Nanti saya berikan kesempatan untuk Pak Samuel Gosal. Iya. Selamat sore saudara-saudara semua, kita kembali diberkati Tuhan oleh firman Tuhan yang luar biasa berupa simple life or simple life simple. Di dalam kehidupan kita tuh sebenarnya banyak yang mempunyai keinginan untuk mempunyai simple life atau kesederhanaan, tetapi godaannya terlalu banyak. Saya suka simple life, tapi saya juga suka tuh mobil yang mereknya ada T tuh. Atau saya suka simple life, tapi saya mau jam tangan yang ada R-nya. Dan juga mau handbag yang mereknya ada H-nya. Dan kita kumpulin semuanya sehingga kita perlu 2 job atau 3 job untuk bayar monthly-nya. Dan aturan yang hidupnya sederhana jadi complicated. Dan kebanyakan dari kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk let's live a simple life. Hidup yang sederhana yang diajarkan oleh Tuhan pada hari ini. Saya minta saudara-saudara untuk bawa di dalam doa untuk Gembala kita Pastor Semi supaya dia selalu dipakai Tuhan di dalam pelayanannya. Dan seperti biasa untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa melalui Zelle atau Venmo.
Sekali lagi saudara-saudara yang ingin terpanggil untuk memberikan perpuluhan bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan dapat melakukan melalui Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan berupa cash atau cek bisa menghubungi saya, nomor telepon saya tertera di dalam screen saudara-saudara semua. Dan juga di belakang saya ini ada selimut-selimut yang kalau saudara-saudara lihat banyak selimut-selimut di belakang saya ini. Dan tujuannya untuk akhir tahun ini di mana Natal biasanya pada bulan Desember dan sangat dingin, dan untuk orang yang homeless, mereka itu memerlukan bantuan kita. Jadi saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan sumbangan selimut bisa memberikan kepada kita dan kita bisa menyalurkannya melalui gereja kita. Jadi saudara-saudara yang terpanggil untuk menyumbang selimut untuk para homeless bisa melakukannya dengan menyumbang selimut melalui gereja kita. Dan seperti biasa kita juga mengadakan virtual pray every Wednesday and every Friday pada jam 8 malam untuk saudara-saudara yang ingin memerlukan doa, untuk saudara-saudara yang sakit, yang memerlukan doa karena masalah atau apapun juga. Mari kita bersama-sama melakukannya pada hari Rabu dan pada hari Jumat jam 8 malam. Dan untuk sementara ini care group yang kita adakan setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu kita postpone sampai tahun depan, mungkin bulan Januari. Jadi untuk saat ini kita tidak ada care group. Dan pada hari ini kita memberikan satu celebration kepada saudara kita, Leo Tehumuri, untuk ulang tahunnya. Happy birthday Mr. Leo Tehumuri. Saya undang Pak Leo dan Bu Lina untuk maju ke depan supaya gembala kita Pastor Semi bisa memberikan doa kepada mereka. Dan seperti biasanya saudara-saudara, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun di dalam melaksanakannya. Happy Sunday. Iya, puji Tuhan saudara, mari kita bisa angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau berdoa untuk Pak Leo yang sudah dianugerahkan Tuhan 1 tahun lagi tambah dalam usianya. Puji Tuhan, haleluya. Bapa dalam surga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu dan atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan kalau pada hari kemarin Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia bagi Pak Leo. Kami berdoa biarlah urapan-Mu akan memenuhi hidupnya. Biarlah hidupnya dipenuhi dengan sukacita, dengan anugerah-Mu yang besar Tuhan. Dan pakai hidupnya menjadi kaki dan tangan Kristus untuk banyak orang. Kami percaya Tuhan dengan keberadaannya menjadi anggota keluarga di dalam gereja kami percaya Tuhan. Tuhan memakai hidupnya bagi banyak orang di tempat ini untuk menyaksikan kuasa-Mu, untuk menjadikan Kristus nyata di dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya, rumah tangganya dengan Ibu Lina, keluarga, anak-anak semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan di dalam usia yang masih Tuhan anugerahkan kami percaya, pakai dengan luar biasanya ya Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap kesempatan Tuhan, kami percaya beliau akan senantiasa diperlengkapi oleh hikmat yang datang daripada Tuhan. Supaya apapun yang menjadi perkataannya dan sikapnya, itu akan memberkati banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati Ibu Lina sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Biarlah kuasa dan anugerah Tuhan juga menyertai beliau ya Tuhan. Dan semua anak-anak akan terus bertumbuh sehat, kuat, dan akan mengenal, mengasihi Tuhan, menjadi kebanggaan bagi orang tua dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun Pak Leo, Ibu Lina. Haleluya. Ya saudara, sekali lagi tadi hanya mengingatkan sedikit dari yang Pak Samuel Gosal sudah katakan, bahwa di belakang saya ini juga selimut-selimut, jadi silahkan yang mau ikut menyumbang untuk homeless bisa menghubungi saya atau Pak Aseng, dan kita akan memberikannya bersama-sama untuk menolong para homeless. Ya, puji Tuhan saudara, kita mau terus berdoa, dan biarlah pada musim-musim yang seperti ini kita boleh senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur pada hari ini atas kemurahan Tuhan, juga atas teman-teman, keluarga-keluarga yang sudah datang pada hari ini. Ada Bu Mecau juga, ada Ibu Siska, semua sudah datang. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih juga hari ini kami dibantu oleh pelayanan dari Pak Andi dan Ibu Teresa. Terima kasih, sungguh luar biasa. Dan juga saudara, kami mengucap syukur, dan biarlah apapun yang saudara lihat, saudara punya permohonan doa, saudara bisa tulis di kolom komen di Facebook atau di komen dalam YouTube, linknya juga, dan kami akan berusaha untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala bersama-sama saudara, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas kasih setiamu, atas anugerah-Mu yang besar, atas penyertaan-Mu dan pimpinanmu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah pada hari ini apa yang kami dengar melalui firman-Mu, kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan berkati negara ini dalam segala situasi menghadapi COVID dan semua vaksin yang sudah mulai didistribusikan. Semua urusan kepresidenan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat semua keluarga-keluarga, orang-orang percaya yang ada di negara ini Tuhan. Kami mau angkat hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk negara Indonesia, negara Israel. Tuhan juga memberkati ya Bapa. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan, kami menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau kekasih-kekasih Kristus. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa sukacita, damai sejahtera. Diberkatilah Engkau di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu. Suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu-cucu, mertua, menantu, besan diberkati Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam tempat pekerjaanmu, di dalam usaha bisnismu, bahkan sekolahmu diberkati Tuhan. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub membuat Engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan penyertaan lewat Roh-Nya yang kudus akan membuat dan menyertai kita semua dari sore malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Selamat datang juga buat Jogi dan Yanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.